Selamat pagi anak-anak. Hai, apa kabar kalian hari ini? Semoga kalian sehat selalu ya. Salam sehat untuk kita semua. Nah, anak-anak, apakah kalian sudah siap untuk belajar? Jika sudah, sebelum memulai pembelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita siapkan hati, kita lipat tangan, kita tutup mata, ambil sikap untuk berdoa. Mari kita berdoa bersama-sama. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi Tuhan, terima kasih untuk berkat-Mu dari malam hingga pagi hari ini. Tuhan Yesus, saat kami ingin belajar, berkati kami dalam pembelajaran kami hari ini, supaya kami bisa mengerti dan memahami apa yang kami pelajari. Terima kasih Tuhan, berkati juga Mama Papa yang membimbing kami belajar, Ibu Guru, dan juga berkatilah kami selama pembelajaran hari ini. Terima kasih Tuhan, amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Nah, anak-anak, kita kan sudah berdoa. Hari ini kita mau belajar membaca nyaring, lalu kita mau belajar bilangan dan lambang bilangan. Belajar membaca daring. Nah, anak-anak, di sini terdapat sebuah bacaan. Nah, sambil ibu membaca, anak-anak juga bisa ikut membaca ya. Kita membaca bersama-sama. Yuk kita baca bersama-sama. Pulang sekolah, hari sudah siang. Sekolah telah usai. Siti segera pulang ke rumah. Sampai di rumah, Siti beristirahat. Sambil beristirahat, Siti membaca buku. Siti mengulang pelajaran di rumah. Siti suka belajar. Dia ingin jadi anak pintar. Nah, anak-anak, tadi adalah cerita dari Siti. Nah, pulang sekolah, saat hari sudah siang, sekolah sudah selesai, Siti segera pulang ke rumah. Nah, sesampai di rumah, Siti langsung istirahat. Nah, sambil istirahat, si Siti ini tuh membaca buku. Dia mengulang kembali pelajaran yang sudah dipelajari di sekolah. Dia baca-baca lagi di rumah karena si Siti suka belajar. Dia ingin menjadi anak yang pintar. Nah, anak-anak juga harus seperti Siti ya. Meskipun sekarang anak-anak hanya belajar di rumah, tapi nanti ketika anak-anak kembali lagi ke sekolah, belajar di sekolah, ketika pulang sekolah, anak-anak bisa mengulang kembali pelajaran yang sudah dipelajari di sekolah, sehingga anak-anak bisa lebih memahami dan mengerti apa yang anak-anak pelajari. Oke. Nah, setelah anak-anak membaca ini, anak-anak bisa mengambil buku tema 3. Mengambil buku tema 3, bukunya yang ini. Nih, lalu anak-anak bisa membuka di halaman 53. Jeng-jeng. Nah, jadi untuk tugas tematik yang pertama, anak-anak bisa buka halaman 53. Ini seperti yang di di foto ini itu terdapat kalimat. Nah, sini nih anak-anak nih. Nah, di sini ini di halaman 53 ini kalau misalnya nggak kelihatan, anak-anak bisa lihat di gambarnya ya. Gambar yang ada di slide ini. Nah, di halaman 53 ini terdapat kalimat. Jadi, tugas anak-anak adalah melengkapi kalimat berikut sesuai bacaan. Nah, kalimat yang di halaman 53 itu sesuai atau sama dengan bacaan di halaman 52. Jadi kalau misalnya kalian ingin mengerjakan latihan di halaman 53, kalian bisa melihat kalimatnya di halaman 52. Karena kalimatnya ceritanya itu sama, yaitu cerita tentang si Siti ini. Nah, anak-anak bisa melengkapi seperti yang ada di gambar ini, titik-titik yang kosong. Seperti di sini kan kita lihat kan sebelum ke cerita terdapat kolom. Nah, di dalam kolom itu terdapat beberapa kata anak-anak. Mari kita lihat katanya apa saja. Kata yang pertama itu ada sekolah. Kata kedua itu ada siang. Kata ketiga itu ada pulang.
Kata keempat itu ada membaca. Kata kelima itu ada rumah. Kata keenam itu ada pintar. Kata ketujuh itu ada suka. Dan kata kedelapan ada belajar. Nah, jadi nanti anak-anak bisa memilih dari kata-kata ini untuk melengkapi kalimat yang ada di bawahnya. Jadi nanti kalian bisa melengkapi kalimatnya ya. Untuk melihat kalimatnya, kalau anak-anak bingung, anak-anak bisa langsung melihat di halaman 52 karena kalimatnya antara halaman 52 dan 53 itu sama. Oke. Seperti contoh, hari ini sudah, jawabannya adalah hari ini sudah siang. Lalu titik-titik telah usai. Nanti anak-anak cari sendiri ya jawabannya. Siti segera titik-titik ke rumah. Sampai di titik-titik, Siti istirahat. Sambil istirahat, Siti titik-titik-titik buku. Siti mengulang titik-titik-titik sekolah. Siti titik-titik-titik belajar. Dia ingin jadi anak titik-titik-titik-titik. Nah, anak-anak nanti mengisi titik-titiknya ya. Oke, itu adalah tugas tematik yang pertama. Selanjutnya kita mau belajar nama bilangan dan lambangnya. Nah, anak-anak, di sini di slide ini terdapat tabel kan? Ada tabel, ada 2 kolom nih. Kolom pertama ada tulisannya nama bilangan. Yang ini. Selanjutnya kolom kedua, di kolom pertama nama bilangan, di kolom kedua ada lambangnya. Nah, di nama bilangan ini ada nama bilangan yang di kolom yang pertama, kan ada 2 kolom di sebelah kanan dan juga di sebelah kiri. Untuk yang di sebelah maksudnya di sebelah kiri dan sebelah kanan. Untuk kolom sebelah kiri itu kolom nama bilangan, lalu kolom sebelah kanan itu adalah lambangnya. Nah, di kolom sebelah kanan nama bilangannya, di sini ada tulisannya ada 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Lalu lambangnya ada di kolom sebelah kanan. Itu ada seperti ini ya anak-anak. 11 ini. Nah, ini itu adalah lambangnya. Nah, sekarang mari kita mengenal lebih jauh nama bilangan dan juga lambangnya dari angka 11 sampai 20. Dimulai dari angka 11. Nah, ini adalah lambangnya. Yang seperti ini, yang di bagian atas itu adalah lambangnya. Lalu yang di bagian bawah adalah nama bilangannya. Di bagian atas adalah lambangnya dan di bagian bawah adalah nama bilangannya. Ini adalah bilangan berapa anak-anak? Bilangan 11. Oke, selanjutnya habis 11 ada 12. Nah, di bagian atas adalah lambang bilangan 12. Lalu di bagian bawah yang ada kolomnya itu adalah nama bilangan 12. DUA spasi belas, BELAS 12. Selanjutnya habis 12. Angka berapa anak-anak? Betul, 13. Nah, lambangnya adalah yang di bagian atas itu lambangnya, lambang angka 13. Lalu di bagian bawah adalah nama bilangannya. 13, TIGA spasi BELAS 13. Oke, selanjutnya setelah angka 13, angka berapa anak-anak? Ya, betul, angka 14. Wah, angka 14 itu terlalu besar nih di nama bilangannya. Apa? Jadi di bagian atas itu adalah lambangnya 14 seperti yang ini di bagian atas. Lalu nama bilangannya di dalam kotak ya. 14. Seperti itu. Nah, selanjutnya angka 14. Angka berapa anak-anak? Betul, 15. Lambang bilangan 15 ada seperti di atas. Kita lihat ya, 15 seperti ini. Selanjutnya untuk nama bilangannya ada di dalam kotak. 15, LIMA spasi BELAS
15. Oke, selanjutnya habis angka 15. Berapa anak-anak? Betul, angka 16. Angka 16 lambangnya seperti yang di atas ya. Ini angka 16 lambangnya seperti ini. Selanjutnya, untuk nama bilangannya yang ada di kolom 16. E-N-A-M-B-E spasi B-E-L-A-S 16. Nah, selanjutnya setelah angka 16, angka berapa anak-anak? Ya, betul, 17. Untuk lambangnya seperti yang di atas ini, lambang 17. Kemudian untuk nama bilangannya ada di dalam kotak 17. T-U-J-U-H spasi B-E-L-A-S 17. Selanjutnya angka berapa anak-anak? Setelah 17? Ya, betul, 18. 18 lambangnya seperti ini anak-anak. Bagian atas, lalu nama bilangannya 18. D-E-L-A-P-A-N spasi B-E-L-A-S 18. Yang benar itu 18, bukan 18 ya anak-anak, tapi 18. 18. Oke, selanjutnya setelah angka 18, angka berapa anak-anak? Ya, betul, angka 19. Nah, untuk lambangnya seperti ini, yang di bagian atas. Lalu untuk nama bilangannya ada dalam kotak, yaitu 19. S-E-M-B-I-L-A-N spasi B-E-L-A-S 19. Oke, selanjutnya setelah angka 19, angka berapa anak-anak? Ya, betul, angka 20. Nah, untuk lambangnya seperti ini, 20. Nah, untuk nama bilangannya di dalam kotak 20. D-U-A spasi P-U-L-U-H 20. Nah, anak-anak, itu adalah nama bilangan dan juga lambangnya. Nah, selanjutnya setelah kita mempelajari nama bilangan dan lambangnya dari angka 11 sampai angka 20, tugas anak-anak adalah anak-anak bisa membuka buku tematik di halaman 57. Nih, yang ini. Nih, halaman 57. Nanti anak-anak bisa buka buku anak-anak masing-masing ya. Halaman 57 dan 58. Nih, 58. Ini tadi halaman 57 dan ini adalah halaman 58. Nah, anak-anak bisa mengerjakan tugas ini. Di sini terdapat perintahnya di halaman 57 terlebih dahulu. Cobalah selesaikan soal latihan berikut ini. Pasangkan nama bilangan dengan lambangnya. Jadi nanti di sini terdapat nama bilangan. Anak-anak tinggal menarik garis sesuai dengan lambangnya. Itu untuk di halaman 57. Nah, selanjutnya untuk halaman 58 itu adalah kebalikan dari halaman 57. Kalau tadi di halaman 57 anak-anak memasangkan nama bilangan dengan lambangnya, berarti di halaman 58 anak-anak memasangkan lambangnya sesuai dengan nama bilangannya. Seperti itu anak-anak. Anak-anak tinggal tarik garis aja ya. Tarik garis, sesuaikan dengan nama bilangan dan juga lambangnya. Nah, jangan lupa saat mengerjakan ini kalian bisa menuliskan tanggal dan juga kotak nilai di bagian bawah. Anak-anak bisa langsung mengerjakan di buku tematik, buku cetak. Jika anak-anak yang bukunya meminjam, anak-anak bisa mengerjakan di buku tulis tematik. Nah, untuk pembelajaran tematik itu saja. Sekarang kita mau lanjut ke pembelajaran PLBJ. Anak-anak, sebelumnya Ibu mau tanya nih, ada yang masih ingat kemarin kita, bukan kemarin maksud Ibu, minggu lalu kita belajar tentang apa? Ada yang masih ingat? Minggu lalu kita belajar tentang makanan khas Betawi. Nah, anak-anak ada yang masih ingat ya makanan khas Betawi apa saja? Nih, slide-nya beragam kuliner Betawi. Apa saja ya minggu lalu yang kita pelajari? Nah, ini kita mau pelajari berbagai macam makanan khas Betawi. Ibu ulang lagi ya, materi minggu lalu ada kue gambang, kue cucur,
kembang goyang, lalu ada kue rangi, ada kue pancong, ada dodol Betawi, ada kue akar kelapa, ada kerak telur, ada kue ape. Nah, itu adalah contoh makanan khas dari Betawi. Nah, anak-anak, hari ini Ibu mau memberitahu kepada kalian nih. Kita baca bersama-sama ya, poin yang bagian atas yang ini. Sikap baik dalam mempelajari kuliner Betawi. Nah, anak-anak, ternyata kalian mempelajari kuliner atau makanan khas Betawi itu juga ada sikap baik yang bisa diambil loh. Apa saja itu? Yang pertama, makanan ini adalah makanan khas dari Indonesia. Ya, betul. Jajanan yang tadi ini bukan jajanan, bukan makanan ini. Ada kue gambang, kue cucur, kembang goyang, kue rangi, kue pancong, dodol Betawi, kue akar kelapa, kerak telur, kue ape. Itu adalah makanan khas dari Indonesia, khususnya dari daerah Jakarta. Nah, poin yang kedua, karena itu adalah makanan khas dari Indonesia, maka anak-anak juga harus mencintai produk buatan Indonesia. Seperti makanan khas Betawi yang kita pelajari hari ini dan juga minggu lalu. Karena dengan kita mencintai produk Indonesia, berarti kita bangga akan kekayaan makanan khas yang ada di Indonesia. Nah, bagaimana cara mencintai produk Indonesia, khususnya dalam makanan khas Betawi ini? Yaitu anak-anak bisa memakan makanan-makanan yang sudah kita pelajari ini, karena makanan-makanan itu secara tidak langsung adalah warisan dari nenek moyang kita, di mana dengan kita mau memakannya, maka makanan itu tidak akan pernah hilang, jadi akan terus ada dan akan berkembang sampai nanti anak cucu kita. Seperti itu anak-anak. Jadi sikap baik dalam mempelajari kuliner Betawi itu ada dua. Yang pertama, makanan ini adalah makanan khas dari negara kita, Indonesia. Dan yang kedua, anak-anak harus mencintai produk dalam negeri seperti makanan khas Betawi yang sedang kita pelajari. Contoh mencintainya dengan mengkonsumsi makanan tersebut. Nah, seperti itu anak-anak, sikap baik yang bisa kita pelajari dari mempelajari kuliner Betawi. Nah, selanjutnya, hari ini tugasnya banyak ya anak-anak, ada 3. Satu lagi nih tugasnya, ini tugas terakhir loh, jadi anak-anak harus semangat. Tugas PLBJ, anak-anak bisa mengerjakan evaluasi bagian A dan B. Oh iya, di sini Ibu lupa menuliskan halamannya. Untuk evaluasi itu di halaman 56, buku PLBJ di halaman 56. Anak-anak bisa mengerjakan bagian A dan juga bagian B-nya ya. Tulis jawabannya saja, kalian bisa langsung mengerjakan di buku cetak bagian A dan juga bagian B saja. Oke anak-anak, itu saja tugas hari ini. Tetap semangat ya, meskipun belajar di rumah, tapi kalian harus tetap semangat. Mari kita tetap stay di rumah, jaga kebersihan. Kalau keluar jangan lupa pakai masker agar kita bisa terhindar dari virus corona. Oke anak-anak, itu saja pembelajaran hari ini. Jangan lupa dikerjakan tugasnya. Salam sehat untuk kita semua. Terima kasih banyak anak-anak sudah mendengarkan Ibu. Kita sudah belajar hari ini. Selamat pagi. Terima kasih dan sampai jumpa. Dadah.